Bajang, 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 bajang. Nah, jadi kan kalau serangga, semua jenis serangga juga kan dia ada fase hidup kayak gini, metamorfosis. Jadi dari dia telur jadi larva, kemudian juvenil. Juvenil tuh kayak serangga mudanya, kemudian yang serangga dewasa. Nah, nanti serangga dewasa tuh akan bertelur lagi, gitu kan. Menghasilkan telur lagi, terus ini jadi siklus metamorfosis lagi. Nah, kayak gitu. Ketika si daun itu ditaruh di tanah, kemudian ada terjadi namanya proses dekomposisi. Dekomposisi itu adalah proses degradasi oleh makhluk hidup lain yang kita sebut dengan dekomposer. Nah, dekomposer ini yang paling utama itu adalah jamur. Jamur itu adalah dekomposer paling utama. Jadi ketika si daun itu ditaruh di tanah, kemudian dia basi, istilahnya kayak gitu ya, dia basi, maka dia terjadi proses dekomposisi. Nah, di proses dekomposisi ini kayak apa ya, bahan-bahan di dalam daun gitu ya, atau kandungan-kandungan di dalam daun yang kompleks, yang besar, kayak misalnya tuh karbohidrat gitu ya, dia tuh gede gitu kan, kita nyebutnya makromolekul ini teh. Nah, ketika proses dekomposisi oleh jamur, si makromolekul ini kemudian dirubah, di breakdown istilahnya. Breakdown tuh dipecah gitu, dipecah jadi struktur-struktur yang lebih kecil, kayak gula misalnya, dari karbohidrat jadi gula gitu kan. Nah, ini tuh struktur-struktur yang lebih kecil kayak gini, dia ini gampang dimakan oleh larva, oleh serangga muda kayak gitu.
Di daunnya tadi kita banyak menemukan belatung, larva, kemudian kutu-kutu yang kecil-kecil, yang muda-muda, karena di situ jadi banyak makanan gitu. Dia jadi dapat punya nutrisi si mikromolekul ini gitu. Lalu kalau setelah jamur itu kenapa sih makhluk-makhluk kita akhirnya meninggal? Ketika proses dekomposisi ini berlanjut gitu ya, jamur ini jadi memenuhi semua area, dan jamur ini juga mengalami reproduksi. Jadi bukan cuma binatang aja sih, jamur ini juga bereproduksi. Kalau di awal si jamur ini tuh masih bentuknya misel. Dekomposisi adalah proses degradasi oleh dekomposer. Nah, di sini dekomposernya jamur. Jadi ketika si daun itu, ini daun hanjuang tadi, kita taruh di tanah selama 10 hari gitu ya. Itu terjadi proses dekomposisi. Nah, makin lama si daun ini akan semakin terdegradasi oleh jamur tadi. Nah, jadi kita lihat kan ternyata di hari-hari yang awal itu jamurnya dikit. Tapi ketika jamur sedikit, ternyata hewannya banyak. Proses dekomposisi itu di breakdown dia, sehingga banyak mikromolekul atau nutrisi-nutrisi yang hasil breakdownnya itu bisa memberi makan hewan, terutama hewan-hewan kecil yang kayak kutu, kemudian larvanya. Nah, jadi mereka hasil degradasi dari jamur ini memberikan banyak nutrisi buat hewan-hewan. Lalu kenapa ketika jamurnya banyak, hewannya jadi sedikit? Nah, pertama, ketika jamurnya udah memenuhi semua area, jadi kan makin lama, kalau di awal itu jamurnya itu yang terbentuk biasanya bagian-bagian bagian-bagian perintisnya gitu. Jadi seperti sporanya, kemudian miselium. Siklus dekomposisinya kayak gitu di alam. Jadi gantian. Ketika dekomposisi awal, si jamurnya juga masih berupa miselium gitu ya. Dia belum butuh nutrisi banyak. Dia istilahnya memberikan nutrisinya buat perkembangan hewan-hewan ini, buat proses metamorfosisnya hewan-hewan ini. Ketika hewan itu udah dewasa, gitu kan, udah adult gitu, udah jadi serangga yang dewasa, dia kan keluar tuh hidup mencari makan dan lain-lain gitu, udah bukan berupa larva. Nah, di situ si jamur juga tumbuh berkembang jadi jamur-jamur besar yang punya tubuh buah, dan di situ memakan habis nutrisi dari si daun yang terdegradasi kayak gitu. Jadi memang ini tuh ada siklusnya, ganti-gantian.